Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semua sehat selalu ya. Amin. Di sini kita akan membahas tentang materi apa, ayo? Materi gerak pada tumbuhan, Ya, Bu. benar sekali. Gerak pada tumbuhan. Kita langsung masuk saja kepada materinya ya. Gerak pada tumbuhan, ya, materinya tadi, setiap organisme mampu menerima rangsang yang disebut iritabilitas dan mampu pula menanggapi dari rangsang tersebut. Salah satu dari bentuk tanggapan yang umum adalah berupa gerak. Selanjutnya, gerak berupa posisi tubuh atau berpindah yang meliputi seluruh atau sebagian dari tubuh. Gerak pada tumbuhan yaitu dibagi menjadi berapa golongan? 3, Bu. Ya, yang pertama yaitu gerak hikrokospis, yang kedua gerak etionom, dan yang ketiga gerak endonom. Kita dipenjelaskan satu persatu ya dari 3 golongan tersebut. Yang pertama yaitu gerak hikrokospis. Gerak hikrokospis itu apa sih? Yaitu gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar. Misalnya gerak membukanya kotak spora, dan yang kedua pecahnya buah tanaman polong. Selanjutnya gerak etionom. Gerak etionom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar, antara lain yang pertama tropisme, yang kedua nasti, dan yang ketiga taksis. Selanjutnya kita membahas tentang etionom atau tropisme, yaitu gerak pada bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsang, yaitu tropisme positif jika mendekati rangsang dan tropisme negatif jika menjauhi rangsang tersebut. Bentuk tropisme yaitu di antara lain yang pertama fototropisme atau heliotropisme. Apa sih arti dari fototropisme? Yaitu gerak bagian tumbuh-tumbuhan yang mendekati atau menjauhi arah dari matahari. Contohnya arah gerak pada batang. Selanjutnya geotropisme, yaitu gerak bagian tumbuh-tumbuhan yang mendekati atau menjauhi arah gaya gravitasi. Contohnya arah gerak pada akar. Selanjutnya tikmotropisme adalah haptotropisme atau gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena rangsang yang berupa sentuhan atau persinggungan. Contohnya gerak sulur yang melilit. Hidrotropisme yaitu gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena rangsang berupa air. Contohnya gerak akar menuju ke daerah yang banyak mengandung airnya. Karena jelas sekali pada itu hidro yang berarti air, jadinya gerak ini mengikuti banyaknya daerah yang banyak airnya. Selanjutnya kemotropisme yaitu gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena rangsang yang berupa zat atau bahan kimia. Contohnya dari zat bahan kimia tadi sudah terlihat ya. Contohnya berarti gerak tumbuhan akar ini menuju daerah yang banyak mengandung suhu unsur haranya. Selanjutnya temotropisme yaitu gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena rangsang berupa panas. Jadi contohnya sendiri kita bisa langsung mengambil dari panasnya tadi. Jadi geraknya bagian tumbuh-tumbuhan itu mendekati atau menjauhi dari panas tersebut. Selanjutnya teotropisme yaitu gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena rangsang berupa arus air. Jadinya dari arus air tersebut kita bisa ambil dari contohnya, berarti gerak pada tumbuhan air yang tumbuhnya itu searah dengan arah arus air tersebut. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Ya, kita lanjutnya. Saya kasih gambar contoh dari fototropisme. Dari di sini tumbuh-tumbuhan ini dari yang Ibu jelaskan tadi, coba ada yang ingin menjelaskan dari gambar tersebut bahwa geraknya itu bagaimana? Ayo. Saya, Bu. Ya, bagaimana? Tumbuhan itu yang digambar itu gerak pada tumbuhan tersebut mengarah pada cahaya matahari. Ya, benar sekali. Jadi sudah paham ya dengan yang sudah saya jelaskan dari penjelasan awal sebagai contohnya, kalian sudah bisa menjelaskan, berarti sudah paham ya? Iya, Bu. Nah, di sini saya akan menambahkan lebih gamblang tentang gambar gravitopisme ya.
Dari gambar tersebut, kalian bisa menjelaskan bahwa gambar disebut bahwa pengertian dari gravitopisme yang sudah saya jelaskan di awal tadi bagaimana? Itu Bu, yaitu gerak tumbuhan yang mendekati atau menjauhi pada gaya gravitasi bumi. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita lebih gambiang untuk gravitropisme. Kita lebih menjelaskan lebih banyak ya, yaitu adanya endapan amiloplas pada ujung akar. Nah, pada ujung akar ini ada mutan tanpa amiloplas, ternyata akar juga ke bawah. Peran ABA apabila akar dapat terjadi transduksi ABA oleh tudung akar di sisi bawah yang menghambat pertumbuhan. Akhirnya tudung akar berbelok arah ke bawah. Mutan tanpa ABA, akar tetap geodresisme positif. Peran IAA sebagai penghambat akar tanpa tudung akar agar plus IAA di satu sisi, pertumbuhan akar akan membelok ke sisi balok agar plus IAA. Selanjutnya akar arah mendatar diberi IAA radioaktif secara merata. IAA bergeser ke sisi bawah. Selanjutnya penghambatan terhadap auhin menyebabkan hilangnya kemampuan tangkap akar terhadap gravitasinya. Selanjutnya ion kalsium, adanya Ca2+ di dalam air akan berpindah ke sisi bawah akar karena adanya gravitasi. Yang kedua, percobaan dengan penempelan balok agar plus Ca2+ menyebabkan akar berbelok ke arah balok. Beberapa kasus berbeloknya itu 360 derajat. Selanjutnya, ligan kuat Ca2+ yaitu EDTA atau etilen diamin tetrasetat acid. Nah, ini gambar pada tikmonasti tadi. Saya berikan gambar tikmonasti. Ada gambar putri malu di sini. Ada rangsangan bahwa kita menyentuhnya, putri malu itu akan menciut. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tikmonasti yang contohnya sang putri malu tadi. Kegunaannya respon dari putri malu itu yaitu diduga untuk mengagetkan atau mengusir hama yang akan memakan daun-daun pada putri malu tersebut. Nah, mekanismenya ada dua. Yang pertama sebagai mekanisme elektris, yaitu aliran ion melalui membran sel. Yang kedua sebagai mekanisme kimiawi, adanya bahan aktif yang disebarluaskan ke seluruh tubuh. Bahan tersebut turgorin, semula disebut faktor rica. Turgorin melalui xilem bersama aliran transpirasi menuju pulvinus. Membran pulvinus kemudian memberikan respon dengan menyebabkan anak-anak terlipat. Selanjutnya yaitu etionom taksis. Taksis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh bagian tubuh akibat dari adanya rangsangan. Macam-macam taksis itu apa aja sih anak-anak ya? Yang pertama kemotaksis. Kemotaksis yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh zat kimia. Contohnya apa ayo? Pergerakan sel gamet jantan pada tumbuhan lumut yang bergerak menuju sel gamet betina. Ya, benar sekali kamu Afifah ya. Kita selanjutnya yang kedua yaitu fototaksis. Gerak taksis yang disebabkan oleh cahaya matahari, yang contohnya itu pergerakan pada ganggang hijau. Selanjutnya, gerak endonom yaitu gerak yang belum atau tidak diketahui sebabnya. Selanjutnya, karena apa sih? Karena tidak diketahui, karena belum diketahui sebabnya, ada yang menduga tumbuhan ini itu sendiri yang menggerakkannya, yaitu gerak apa? Gerak otonom. Ya, misalnya aliran plasma sel.